Cara klaim JHT lewat JMO cepat dan mudah. Oke guys, seperti inilah cara untuk klaim JHT atau pencairan saldo kita guys lewat JMO. Sebelum kita mulai guys, siapkan berkas-berkasnya seperti KTP, kartu, buku tabungan, dan juga harus memiliki email dan nomor HP guys. Oke, langsung saja ke tutorialnya, langsung kita gas. Pertama, kita cek dulu status kepesertaannya guys. Semua kartu harus tidak aktif lagi guys, baru bisa diajukan pencairan JHT-nya guys. Oke, di sini sudah tidak aktif lagi dan langsung kita tekan fitur klaim JHT guys. Nah, di sini ada beberapa syarat yang belum terpenuhi guys. Itu tanda silang merah berarti belum terpenuhi. Caranya gimana? Oke, kembalikan. Nah, di sini kita akan pengkinian data dulu guys. Bagi yang belum pernah pengkinian data, harus pengkinian data dulu guys. Baru nanti tahap keduanya pengajuan klaim JHT. Oke, seperti ini cara untuk pengkinian data. Silahkan pilih fitur pengkinian data guys. Oke, kita masuk. Oke kan saja, lanjut. Dan di sini ada data-data kita lanjutkan. Nah, di sini kita harus verifikasi biometrik atau verifikasi wajah guys. Oh ya guys, untuk mengajukan klaim JHT di aplikasi JMO itu persyaratannya harus di bawah 10 juta saldo kita guys, maksimalnya 10 juta guys. Jadi kalau lebih dari 10 juta itu tidak bisa kita klaim lewat aplikasi JMO guys. Bisanya langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau lewat lapak asik guys, online. Nah, silakan dipilih yang mana mudah bagi kita untuk pengurusannya guys. Oke. Nah, di sini untuk verifikasi wajah usahakan latar belakangnya polos guys. Dan ada pencahayaan dan tidak boleh silau guys, agar nanti mudah mendeteksi wajah kita guys. Oke, tidak boleh pakai kacamata dan ruangan harus terang guys. Selanjutnya silakan ambil foto, klik ini guys, dan biarkan aplikasi memoto sendiri wajah kita guys. Jadi kita cukup arahkan kamera ke depan wajah kita seperti selfie guys, dan izinkan aplikasi mengambil foto guys ya. Nah, ini kita sudah ambil fotonya guys dan sudah selesai. Langsung kita tekan lanjut guys. Apabila berhasil nanti akan ada langkah berikutnya. Tunggu sebentar guys, jika gagal silahkan ulangi lagi ya guys. Nah, ini sudah langkah berikutnya guys, ternyata berhasil. Di sini ada data kita guys dan lengkapi yang belum terisi guys. Di sini diminta data rekening guys, masukkan saja bank apa yang mau kita gunakan dan nomor rekening serta nama rekening kita guys. Oke. Nah, sudah terbuka guys, kita masukkan nama banknya dulu guys. Kita ketik saja nama banknya, misalkan BRI, kita ketik BRI saja guys, agar mudah kita carinya. Dan tekan kembali sekali. Nah, ini dah pilihan BRI. Oke guys, dan masukkan nomor rekening. Untuk rekening itu harus atas nama pemilik kartu guys, tidak bisa diwakilkan guys, harus pemilik kartu guys, atas nama pemilik kartu. Oke, dan masih aktif tentunya, pastikan aktif ya guys nomor rekeningnya. Kalau ragu silahkan ke kantor bank terdekat sesuai bank yang kita gunakan. Oke. Dan selanjutnya mengisi nama rekening guys, nama kita ya guys, isi nama kita. Terus di sini ada notifikasi NPWP, oke kan saja ya guys, biar kita bisa lanjut. Oke guys. Nah, di sini ada lagi memilih kabupaten atau kecamatan atau kelurahan, kode pos. Di sini sangat mudah sekali. Ketik saja nama kecamatannya aja ketik guys, nanti kita cari di sini pilihannya yang pas sesuai data KTP kita guys. Dan ikuti langkah-langkahnya sampai ke bawah, isi semuanya kolom yang perlu diisi.
Jangan sampai ada ketinggalan agar bisa lanjut ke langkah berikutnya guys. Oke, kita next saja guys ke langkah berikutnya. Anggap saja ini sudah selesai guys. Nah, di sini kita ngisi data diri guys. Dan di bawahnya ada juga nanti kontak darurat. Kontak keadaan darurat itu bisa diisi nama keluarga kita guys, atau istri, atau suami, atau anak, atau saudara, dan lain-lain guys. Pokoknya diisi semua ya guys, biar bisa lanjut nanti ke tahap selanjutnya guys. Apabila ada pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar, insya Allah saya akan menjawabnya sesuai pengalaman saya tentunya guys. Oke guys, kita anggap selesai, lanjut lagi konfirmasi data diri. Dan tunggu sebentar. Nah, di sini pengiriman data berhasil, guys. Dan tunggu beberapa menit. Nanti akan ada notifikasi, guys, bahwasanya pengiriman data telah berhasil. Di sini ya, guys, notifikasinya. Nah, kalau sudah dapat notifikasi seperti ini, kita langsung saja ke fitur klaim JHT guys. Pilih fitur jaminan hari tua dan cari fitur klaim JHT. Nah, ini dia guys. Nah, tadi kan warnanya ada yang silang merah guys, bahwasanya belum terpenuhi persyaratannya. Sekarang udah checklist biru semuanya guys, centang biru. Sekarang kita bisa melanjutkan pengajuan klaim JHT guys. Terus kita scroll ke bawah ya guys, dan tekan selanjutnya. Oke guys, di sini kita isi sebab klaim. Nah, mengundurkan diri. Nah, di sini kita checklist guys, dan langsung ke selanjutnya. Nah, di sini dikonfirmasi lagi. Dan foto biometrik guys, seperti langkah tadi, seperti pengiriman data, cara-caranya. Dan setelah berhasil nanti ada langkah selanjutnya guys, mengisi nomor rekening guys. Nah, pastikan juga nama banknya sudah sesuai dan kita isi guys. Jika sudah, lanjutkan langsung guys. Oke kan, NPWP, ada notifikasi NPWP itu oke kan saja ya guys. Nah, di sini kita cek lagi datanya dan kita setujui apabila memang kita bertujuan untuk klaim JHT guys. Oke, berhasil, terima kasih. Dan cek lagi di notifikasi guys, nanti akan ada notifikasi berhasil atau tidaknya. Silakan cek di sini guys, notifikasi, tanda lonceng, ada titik merahnya guys, tanda ada notifikasi masuk. Nah, biasanya BPJS Ketenagakerjaan akan mengirim saldo kita ke rekening. Kita tunggu 1 menit kira-kira ya guys, paling lambat setengah jam lah, seperti biasa. Dan ini sudah dapat notifikasinya guys, sudah titik merah lagi. Dan dapat notifikasi bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan telah mentransfer ke rekening kita guys, dan berhasil. Untuk klaim JHT kita guys sudah ditransfer ke rekening kita guys. Dan untuk cara pengeceknya masuk atau tidaknya tentu harus pergi ke bank atau ATM terdekat dan lihat apakah ada saldo yang masuk. Intinya di sini notifikasinya pemberitahuan bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan sudah membayarkannya guys. Oke guys. Oh ya guys, mohon subscribe channel ini agar lebih berkembang tentunya dan memberikan informasi-informasi yang seimbang. Apabila ada pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar dan insya Allah saya akan menjawabnya sesuai kemampuan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.